Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Angel Kahidopang dengan NIM 2114201020. Saya dari kelas A1 semester 6 Fakultas Keperawatan Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Pada video kali ini saya akan membahas materi tentang home care, dan tujuan pembuatan video ini untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah keperawatan komunitas 2 dan sebagai dosen pengampu Nurse Esther Lonto SKAP MKAS. Kita masuk pada materi pertama, yaitu pengertian home care. Home care adalah layanan kesehatan yang diberikan di rumah pasien. Layanan ini dirancang untuk pasien yang memerlukan perawatan medis, rehabilitasi, atau dukungan jangka panjang, tetapi tidak perlu dirawat di rumah sakit atau fasilitas kesehatan lainnya. Nah, tujuan dari home care yang pertama meningkatkan kualitas hidup, memberikan perawatan dalam lingkungan yang nyaman sehingga pasien merasa lebih aman dan lebih nyaman. Yang kedua, mengurangi beban rumah sakit, mengurangi kebutuhan perawatan di rumah sakit sehingga mengurangi biaya dan beban fasilitas kesehatan. Yang ketiga, memfasilitasi pemulihan, mempercepat proses pemulihan dengan perawatan personal dan pengawasan medis langsung di rumah. Jenis layanan home care: perawatan medis termasuk pemberian obat, terapi fisik, terapi okupasi, dan perawatan luka. Perawatan personal seperti bantuan dalam aktivitas sehari-hari seperti mandi, berpakaian, dan makan. Dukungan psikologis, konseling, dan dukungan emosional untuk pasien dan keluarganya. Perawatan paliatif, yaitu perawatan untuk pasien dengan penyakit serius atau penyakit terminal untuk meningkatkan kualitas hidup. Nah, layanan home care juga dapat disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan dari pasien. Sehingga ada banyak jenis dari layanan home care. Yang pertama ada perawatan luka. Pasien dengan luka yang serius dan luka yang membutuhkan perawatan yang khusus dapat menggunakan layanan ini juga. Umumnya pasien yang disarankan untuk menggunakan layanan home care adalah pasien luka yang mengidap diabetes atau pasien luka yang mengalami luka bakar yang serius. Keduanya membutuhkan perawatan luka yang tepat dan lebih teliti. Yang kedua ada pemulihan pasca operasi. Layanan ini ditujukan untuk pasien yang baru menjalani operasi dan memerlukan perawatan khusus untuk memulihkan kondisi tubuhnya. Salah satunya adalah untuk pasien yang mengidap penyakit stroke, pneumonia, kanker, meningitis, dan infeksi paru. Pasien yang telah menjalani operasi dapat membutuhkan proses perawatan yang cukup lama untuk mengembalikan kondisi tubuhnya. Nah, pada kondisi tertentu, layanan yang diberikan juga termasuk layanan fisioterapi. Yang ketiga ada layanan pendamping lansia. Pada orang tua berlanjut usia, tubuh yang sudah menua semakin lemah sehingga membutuhkan pendampingan orang lain dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Terlebih lagi jika orang tua mengalami gangguan medis atau penyakit tertentu. Namun tidak semua orang dapat mendampingi orang tua di setiap saat karena berbagai kepentingan lainnya, seperti misalnya pekerjaan. Pada kondisi ini, home care dapat memberikan solusi. Perawat akan mendampingi lansia tersebut di rumah sehingga semua kebutuhannya dapat terpenuhi dengan baik. Selanjutnya ada perawatan bayi baru lahir. Layanan ini umumnya dibutuhkan untuk membantu ibu yang baru saja menjalani proses persalinan dan belum pernah merawat bayi sebelumnya. Pada layanan ini, ibu tidak hanya dibantu untuk merawat bayinya, namun juga dilatih agar dapat merawat bayinya dengan baik. Materi selanjutnya yaitu manfaat home care. Untuk kenyamanan. Nah, pasien dirawat di lingkungan yang mereka kenal, yang dapat meningkatkan kenyamanan dan kebahagiaan mereka. Selanjutnya untuk perawatan personal, yaitu untuk memberikan perhatian yang lebih personal dan disesuaikan dengan kebutuhan individu pasien. Selanjutnya aktivitas biaya.
Biasanya biaya lebih murah dibandingkan dirawat di rumah sakit rawat inap. Selanjutnya ada dukungan keluarga. Memungkinkan keluarga untuk terlibat dalam setiap perawatan yang pasien perlukan. Selanjutnya, tantangan home care. Yang pertama, ketersediaan tenaga profesional. Membutuhkan tenaga medis yang terlatih dan profesional yang siap melayani pelayanan di rumah. Kedua, memberikan koordinasi perawatan. Memerlukan koordinasi yang baik antara berbagai penyedia layanan kesehatan. Ketiga, ketersediaan sumber daya. Memastikan adanya peralatan medis yang diperlukan pada pasien di rumah. Selanjutnya ada materi peran tenaga medis dalam home care. Perawat home care bertanggung jawab untuk memberikan pengawasan medis, pemberian obat, dan perawatan secara langsung. Dokter melakukan kunjungan rumah, diagnosis, dan meresepkan pengobatan. Fisioterapis membantu rehabilitasi medis dan mobilisasi pasien. Pekerja sosial memberikan dukungan emosional dan membantu pasien mengakses sumber daya yang diperlukan. Ada beberapa langkah-langkah memulai home care. Yang pertama, penilaian kebutuhan. Yang kedua ada merencanakan perawatan, yaitu membuat rencana perawatan yang sesuai dengan kebutuhan pasien. Ketiga, menyediakan layanan, mengatur jadwal kunjungan dan layanan yang akan diberikan. Selanjutnya ada evaluasi berkala. Melakukan evaluasi rutin untuk menilai efektivitas perawatan yang dilakukan untuk melakukan penyesuaian jika diperlukan. Nah, kesimpulan dari home care sendiri adalah solusi efektif untuk menyediakan perawatan medis dan personal yang berkualitas dalam lingkungan dan nyaman bagi pasien. Dengan pendekatan yang personal dan dukungan dari tenaga medis profesional, home care dapat diberikan untuk meningkatkan kualitas hidup pasien dan memberikan rasa aman bagi keluarga dan bagi mereka. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.